Mengakhiri hidup, Kim Soo-hyun baru saja keluar dari mobil ketika ponselnya berdering. Ia segera menjawab panggilan yang ternyata dari ibunya. "Ada apa, Bu?" tanya Kim Soo-hyun setelah sambungan telepon terhubung. "Di mana kau sekarang?" tanya Ni Park. "Aku masih di parkiran," sahut Kim Soo-hyun. "Tolong cari Soo-yin terlebih dahulu karena sepertinya dia pergi di luar," ujar Ni Park. Soo-yin menghilang. Kim Soo-hyun cemas mendengar perkataan ibunya. "Tidak, mungkin dia hanya keluar sebentar. Maka sebaiknya kau mencarinya," sahut Ni Park. "Baiklah." Kim Soo-hyun segera mengikuti apa yang diperintahkan ibunya. Lagi pula tujuannya datang ke Busan salah satunya untuk bertemu Soo-yin. Jika saja saudaranya tidak membawa bersamanya maka rencananya pasti sudah berjalan dengan lancar. Kim Soo-hyun menyusuri setiap pekarangan rumah sakit untuk mengetahui keberadaan Soo-yin. Berulang kali ia sudah berusaha menghubungi ponselnya namun tidak ada jawaban. Tiba-tiba pandangannya jatuh pada sosok yang tengah berdiri di pinggir kolam. Sosok wanita memakai baju berwarna merah maron. Baju itu sangat tidak asing karena dia pernah beberapa kali melihatnya. Tidak salah lagi wanita itulah yang dicarinya sejak tadi ternyata tengah berdiri di dekat kolam ikan bahkan bisa dibilang sudah sangat dekat. Jangan-jangan dia mau bunuh diri, gumam Kim Soo-hyun. Ia segera berlari takut Soo-yin berbuat sesuatu yang buruk. "Soo-yin, jangan lakukan itu." Kim Soo-hyun menarik pergelangan tangan Soo-yin dari belakang. Soo-yin yang tengah berdiri kehilangan keseimbangan sehingga ia langsung terjatuh di pelukan Kim Soo-hyun yang sudah terjangkang ke tanah duluan. Kini posisi Soo-yin berada di atas tubuh Kim Soo-hyun. Kondisi tanah yang miring menyebabkan mereka berguling-guling beberapa saat sebelum akhirnya tubuh mereka berhenti di tanah yang rata. "Jika ini semua adalah mimpi maka aku ingin dengan posisi seperti ini beberapa jam lagi," batin Kim Soo-hyun yang terus memandangi wajah Nan begitu cantik. Kim Soo-hyun benar-benar terbuai oleh kecantikan sederhana dari wanita yang kini berada di atasnya. "Tuan, tolong lepaskan aku." Soo-yin berulang kali mengatakan hal itu namun Kim Soo-hyun malah memeluk tubuhnya dengan erat. "Ah, maaf." Kim Soo-hyun segera tersadar dari lamunannya sehingga langsung melepaskan tubuh Soo-yin. Ia saat ini merasakan jantungnya berdebar-debar tidak karuan. Soo-yin perlahan bangkit berdiri kemudian mengusap rumput kering yang menempel di pakaiannya. "Biar aku bantu." Setelah Kim Soo-hyun berhasil berdiri ia membantu membersihkan rumput kering yang menempel di rambut Soo-yin. "Terima kasih," sahut Soo-yin. "Apa kau tadi hendak mengakhiri hidupmu? Kenapa kau melakukan hal gila seperti itu?" gerutu Kim Soo-hyun. Dia tidak habis pikir jika mental Soo-yin selemah itu. Hanya karena hampir mencelakai saudaranya ia harus mengakhiri hidupnya. Mengakhiri hidup, Soo-yin mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti maksud perkataan Kim Soo-hyun. "Bukankah kau tadi hendak bunuh diri?" tanya Kim Soo-hyun. "Untuk apa aku harus melakukan hal seperti itu?" ujar Soo-yin sembari memutar bola matanya. "Lalu kenapa kau berdiri di pinggir kolam terlalu dekat?" ucap Kim Soo-hyun. "Aku hanya ingin mengambil syalku yang jatuh tertiup angin," ucap Soo-yin. Reaksi Kim Soo-hyun sungguh berlebihan. Kolam itu bahkan airnya hanya sebatas lutut saja. Anak kecil juga tidak akan tenggelam jika jatuh ke sana. "Kau menangis." Kim Soo-hyun baru menyadari jika mata Soo-yin agak sembab. Kelopak matanya juga bengkak. "Tidak," sanggah Soo-yin sembari mengucek kedua matanya. "Sudahlah kau tidak perlu cemas karena kakakku kini keadaannya sudah baik-baik saja. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu karena kau melakukannya tanpa sengaja. Itu juga salah kakakku kenapa masih makan pedas padahal ia mengetahui hal itu dapat mengancam nyawanya," ucap Kim Soo-hyun panjang lebar. Ia ingin menenangkan hati Soo-yin jika itu bukanlah kesalahannya. "Apa Tuan Dae-hyun baik-baik saja?" Ia ingin mengetahui jika keadaan suaminya baik-baik saja dan tidak ada masalah yang serius. "Tentu saja, sudah tidak usah dipikirkan. Apa aku boleh bertemu dengannya?" tanya Soo-yin. Ia belum tenang jika belum memastikan sendiri hal itu. "Tentu saja boleh. Memangnya siapa yang akan melarangmu?" ujar Kim Soo-hyun. "Nona Airi tidak mengizinkanku masuk," ucap Soo-yin dengan raut wajah sedih. "Jangan khawatir. Ayo kita masuk," ajak Kim Soo-hyun yang langsung menggandeng pergelangan tangan Soo-yin. Ternyata benar, baru saja menyentuh tangannya hatinya kembali berdebar-debar. Ia tidak pernah merasakan hal semacam ini meski dekat dengan begitu banyak wanita. Kim Soo-hyun semakin yakin jika Soo-yin adalah cinta sejatinya. "Tuan, tolong lepaskan tanganku," ujar Soo-yin. Ia merasa sangat tidak nyaman Kim Soo-hyun menggandengnya. Ia juga tidak ingin jika Kim Soo-hyun akan beranggapan sesuatu yang lain. "Maaf, aku terlalu bersemangat untuk segera melihat saudaraku." Dengan berat hati Kim Soo-hyun melepaskan tangan Soo-yin. "Bersabarlah sebentar lagi Kim Soo-hyun. Jika dia sudah menerimamu maka kau bisa menggandeng tangannya setiap waktu," batin Kim Soo-hyun. Ia berbicara pada dirinya sendiri agar bersabar sebentar lagi. Ia sangat yakin jika Soo-yin akan bersedia menjadi calon istrinya. Soo-yin berjalan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam gedung rumah sakit yang diikuti Kim Soo-hyun di belakangnya karena tadi mendadak ada yang menghubunginya. Soo-yin kini sudah berdiri di depan pintu ruangan di mana Dae-hyun dirawat.
Baru saja hendak memegang gagang pintu Airi keluar sembari menatap tajam ke arahnya. Dasar menyusahkan saja, umpat Airi. Sepertinya ia harus mempunyai cara untuk menyingkirkan Suyin dari keluarga Daehyun karena ia mempunyai firasat buruk. Setiap ada Suyin di dekat keluarga suaminya semua orang selalu saja menomorsatukan dia. Maaf Nona, apa boleh aku masuk? Tanya Suyin sembari menggigit bibir bawahnya. Kenapa kau tidak pulang saja ke Seoul? Kau itu sama sekali tidak dibutuhkan di sini. Ini semua juga salahmu, ucap Airi dengan ketus. Airi, kau berbicara dengan siapa? Seru Ni Park dari dalam ruangan. Ini aku. Baru saja Airi hendak mengatakan jika dirinya berbicara dengan tukang bersih-bersih rumah sakit namun Kim Soo-hyun tiba-tiba saja muncul. Aku mengobrol dengan Suyin, Bu, sambung Airi. Kemudian ia membuka pintu lebih lebar agar Suyin masuk padahal ia tadi sudah hampir mengusirnya. Suyin, masuklah. Suamiku menunggumu sejak tadi, ujar Airi dengan senyuman palsunya. Suyin dan Kim Soo-hyun akhirnya masuk bersama-sama. Bab 132 tidak menyesal. Daehyun merasa lega setelah melihat istri kecilnya baik-baik saja namun ia juga merasa bersalah ketika mengamati kelopak mata istrinya yang tampak sembab. Suyin, kau dari mana saja? Tanya Ni Park, entah mengapa ia selalu suka jika melihat Suyin apalagi setelah mengetahui Kim Soo-hyun menyukainya. Ia semakin tidak sabar ingin menjadikannya menantu. Aku hanya ke belakang gedung ini untuk mencari angin sebentar. Maaf jika aku merepotkan kalian, ucap Suyin sembari membungkukkan tubuhnya. Tidak sama sekali, sahut Ni Park sembari menggenggam jemari Suyin. Suyin benar-benar terharu dengan Ni Park yang tersenyum hangat kepadanya karena sejak kecil ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Ia sangat berharap jika sikap Ni Park tidak akan berubah jika mengetahui semuanya. Di mana Nenek dan Yeon Ho? Tanya Suyin yang mengamati sekeliling ruangan namun tidak ada Jo Yeon Ho dan Nenek Hyun Bin. Mereka sudah diantarkan pulang karena tidak baik seorang anak kecil berada di rumah sakit, sahut Ni Park. Suyin menganggukkan kepalanya karena mengerti mengenai hal itu. Kakak, kenapa kau bertindak bodoh seperti itu? Gerutu Kim Soo-hyun sembari memandang Daehyun yang tengah duduk di ranjang. Daehyun hanya menatap Kim Soo-hyun sekilas sembari mendengus. Meski hampir membahayakan nyawanya namun ia sama sekali tidak menyesal untuk melakukan hal itu. Ia tidak mau jika Airi menghina masakan istri kecilnya karena ia tahu Suyin pasti sangat bekerja keras membuatnya. Aku ingin pulang saja karena aku sudah sembuh, ujar Daehyun yang hendak melepaskan jarum infus lagi. Setelah melihat Suyin ia tidak membutuhkan obat apapun. Lagi pula semakin lama berada di sini Airi pasti akan menyalahkan Suyin. Sayang, tetaplah di sini sampai besok pagi agar kondisi tubuhmu sudah benar-benar pulih, ujar Airi sembari memegang lengan Daehyun. Daehyun menghempaskan tangan Airi dengan kasar hingga membuat tubuh Airi terhuyung ke belakang. Beruntung ada Ni Park yang berada di sebelahnya. Daehyun, kenapa kau kasar seperti itu pada istrimu? Ujar Ni Park yang melotot ke arah putranya. Ibu, sepertinya Daehyun benar-benar membenciku gara-gara foto itu. Airi langsung sesenggukan sembari mengusap air mata yang menetes di pipinya. Ternyata belajar akting menangis sangat bermanfaat di situasi seperti ini. Aku tidak sengaja. Sudahlah, tidak usah berlebihan, ucap Daehyun dengan nada datar tanpa merasa bersalah sama sekali. Daehyun, cemburumu itu sudah sangat keterlaluan. Cepat minta maaf pada Airi sekarang juga. Ni Park sangat geram dengan Daehyun yang menyakiti hati istrinya. Ia mengusap pundak Airi untuk menenangkannya. Benar kata ibu, Kak. Kau tidak boleh bersikap kasar kepada kakak ipar, timpal Kim Soo-hyun. Tidak usah ikut campur, ucap Daehyun dengan suara tinggi. Suyin hanya mengamati mereka yang tengah saling beradu mulut. Melihat sikap Daehyun seperti itu kepada Airi sungguh sangat berbanding terbalik dengan sikap kepadanya yang begitu lembut dan perhatian. Suyin jadi berpikir apakah suaminya itu mempunyai sikap ganda karena sikapnya yang sangat berubah total. Airi terus terisak-isak, ia tidak akan berhenti menangis sebelum Daehyun memohon maaf kepadanya. Daehyun, minta maaf sekarang juga, ujar Ni Park sekali lagi. Apa susahnya meminta maaf kepada kakak ipar? Kim Soo-hyun turun protes karena sikap saudaranya yang begitu keras kepala. Baiklah, aku minta maaf, ucap Daehyun dengan malas dan sangat muak. Aku sudah memaafkanmu karena aku tahu jika kau benar-benar cemburu itu artinya kau mencintaiku, ujar Airi dengan senyuman licik tersungging di bibir tipisnya. Sudahlah, aku ingin istirahat. Sebaiknya kalian pulang saja ke rumah nenek. Biarkan aku sendiri di sini kecuali Suyin yang tidak boleh pulang. Dia harus merawatku karena aku sudah membayarnya dengan mahal, tukas Daehyun. Ia sama sekali tidak masalah jika keluarganya menganggap ucapannya tidak masuk akal. Kakak, Suyin itu sekretarismu bukan pelayanmu, protes Kim Soo-hyun. Ia tidak rela jika Suyin harus merawat Daehyun. Itu urusanku, kau tidak usah ikut campur. Sekarang pulanglah, aku ingin istirahat. Daehyun menarik selimut dari kaki hingga ujung kepalanya. Dalam hati ia berdoa agar mereka semua benar-benar meninggalkan rumah sakit. Ibu, biarkan aku saja yang menjaganya.
Aeri ingin menunjukkan pada mertuanya jika ia sudah merubah sikapnya. Aeri, kau juga pulang karena aku tidak ingin kau kelelahan menjagaku, ujar Daehyun dari bawah selimut. Ia terpaksa mengucapkan kata-kata menjijikan seperti itu. Terima kasih, sayang. Ternyata kau sangat pengertian kepadaku. Aeri membungkukkan tubuhnya untuk memeluk tubuh suaminya namun Daehyun sedikit berontak sehingga ia melepaskannya. Suyin, kalau dia macam-macam hubungi saja nomorku, ujar Kim Soo-hyun. Baik, Tuan, sahut Suyin. Sebenarnya Kim Soo-hyun ingin menemani Suyin di rumah sakit namun terlalu lama berada di rumah sakit membuat perutnya bergejolak. Ia sangat benci bau obat-obatan yang ada di sana. Suyin mengekor sampai di pintu untuk mengantarkan ketiga orang itu. Ia menghela napas panjang sebelum berbalik menghampiri Daehyun. Suyin berjalan cepat ketika melihat Daehyun sedang membungkuk memegangi dadanya. Ia memejamkan matanya seperti menahan sesuatu yang sesak di dada. Tuan, kau kenapa? Tanya Suyin panik. Ia berdiri namun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hubungi Dokter Kang sekarang juga, ujar Daehyun sembari menahan rasa sesak dan sakit di bagian dadanya. Ia memegang lehernya yang terasa seperti tercekat. Baiklah, sahut Suyin. Ia segera menghubungi Dokter Kang untuk meminta pendapat apa yang harus dilakukan. Ternyata Dokter Kang menyarankan Suyin agar menebus obat di apotek rumah sakit sesuai obat yang ia sarankan. Suyin segera berlari melewati koridor rumah sakit. Ia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang melihatnya. Tak jarang ia bahkan hampir saja menabrak orang lain. Saat ini ia benar-benar panik takut terjadi sesuatu pada Daehyun. Keadaan ini ia seperti mengalami deja vu ketika ayahnya berada di rumah sakit dahulu. Setelah mendapatkannya Suyin segera kembali ke ruangan tempat Daehyun dirawat. Ia segera bergegas menuangkan air putih kemudian membuka obat dari bungkusnya. Tuan, minumlah, ujar Suyin dengan tubuh gemetar dan keringat dingin mengalir membasahi tubuhnya. Daehyun segera meminum semua obat itu. Obat dengan jumlah 10 butir segera ditelannya. Ia menyandarkan kepalanya di sisi ranjang dengan napas yang terengah-engah. Ia kembali memejamkan matanya. Sayang, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Ujar Suyin dengan berlinang air mata yang terus membasahi pipinya. Tangannya menggenggam erat jemari Daehyun. Tidak usah cemas, aku baik-baik saja, ucap Daehyun masih memejamkan matanya. Ia tersenyum sembari meremas jemari istrinya. Setelah menikah denganku kau selalu saja hampir celaka, ujar Suyin sembari sesenggukan. Ia menundukkan kepalanya untuk mencium tangan Daehyun. Hei, jangan berbicara seperti itu. Ini semua bukan kesalahanmu, ujar Daehyun. Setelah meminum obat yang diresepkan Dokter Kang kini keadaannya dadanya sudah mulai membaik. Daehyun duduk kemudian membungkukkan tubuhnya untuk mengecup puncak kepala istri kecilnya. Suyin mendongakkan wajahnya. Ia merasa terlalu sedih sehingga tidak menyadari jika Daehyun sudah duduk kembali. Daehyun mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah yang penuh air mata itu. Ia merengkuh wajah Suyin kemudian mengusap air matanya secara perlahan. Jangan menangis, lihatlah kelopak matamu yang sudah bengkak. Nanti dokter mengira jika aku menyakitimu, ujar Daehyun seraya tersenyum. Suyin mengerucutkan bibirnya sembari mengembang kempiskan hidungnya. Ia merasa sangat cemas namun suaminya malah menggodanya. Ayo, kita pergi dari sini, ajak Daehyun. Mau kemana? Bukankah kondisimu saat ini belum membaik? Ujar Suyin. Bukankah sudah kukatakan jika bersamamu bisa menjadi obat untukku? Aku akan sangat baik-baik saja jika berada di dekatmu, ujar Daehyun. Kita tidak akan pergi kemanapun sebelum kau sembuh, tolak Suyin. Bab 133 seperti ibu-ibu yang sedang hamil muda. Suyin duduk di kursi tepat di samping ranjang tempat Daehyun yang tengah menyandarkan kepalanya. Ia mulai menyuapkan bubur yang disediakan rumah sakit untuk suaminya namun sejak tadi Daehyun selalu saja menolaknya. Sayang, aku tidak mau memakannya. Rasanya sangat aneh, ujar Daehyun sembari menggelengkan kepalanya. Ia merasa jijik melihat bubur itu yang tampak lembek. Sama sekali tidak membuatnya berselera untuk makan. Kau harus memakannya sampai habis, ucap Suyin sembari menyodorkan sendok lagi namun Daehyun menutupi mulutnya dengan telapak tangan. Tolong, jauhkan bubur itu dariku. Perutku terasa diaduk-aduk, ujar Daehyun sembari mendorong mangkuk itu agar jauh darinya. Kau ini kenapa menjadi sangat aneh? Gerutu Suyin mengerutkan keningnya. Sejak kapan suaminya menjadi mual hanya melihat bubur padahal tadinya baik-baik saja. Ia seperti ibu-ibu yang sedang hamil muda. Aku juga tidak tahu tapi beberapa hari ini aku tidak suka makanan yang lembek, sahut Daehyun. Ia juga merasa aneh dengan tubuhnya yang terkadang mudah lelah serta lidahnya yang sangat pemilih dalam rasa makanan. Sebaiknya kau harus menanyakan pada Dokter Kang mengenai kondisi tubuhmu, ujar Suyin. Dokter Kang sudah menjadi dokter pribadinya sejak lama sehingga dia pasti lebih mengetahui mengenai kondisi fisik suaminya. Setelah kembali ke Seoul aku akan menemuinya, ucap Daehyun karena ia merasa kesal tubuhnya menjadi lemah. Suyin akhirnya meletakkan kembali mangkuk bubur itu di atas nakas. Ia memandang jam dinding yang baru pukul 7 malam tapi matanya sudah terasa ngantuk. Jika kau sudah sembuh kenapa kita tidak kembali ke rumah nenek?
Tanya Suyin. Ia sudah tidak betah jika berlama-lama berada di rumah sakit. Aku tidak ingin tidur sekamar dengan Aeri, tolak Daehyun. Kenapa? Karena aku tidak ingin membuatmu cemburu, sahut Daehyun seraya mencubit hidung istri kecilnya. Aku tidak akan cemburu. Suyin menopang dagunya dengan kedua tangan. Benarkah? Saat Yeonwoo memelukku saja kau sangat marah, goda Daehyun. Itu karena sepertinya dia menyukaimu dan kalian pernah dekat bahkan kau juga nampak menikmatinya. Dasar pria, sanggah Suyin sembari mengembang kempiskan hidungnya. Cemburumu itu terkadang tidak beralasan. Tenanglah, aku tidak akan mengkhianati kepercayaan yang kau berikan kepadaku, ujar Daehyun sembari mendekap tubuh Suyin ke dalam pelukannya. Suyin memutar bola matanya. Daehyun mendekapnya terlalu erat sehingga ia berusaha melepaskan diri. Lagi pula Suyin juga takut jika tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Jaga sikapmu itu, aku tidak ingin ada yang memergoki kita lagi, ucap Suyin sembari mendorong tubuh kekar Daehyun. Aku hanya ingin kau percaya kepadaku, ucap Daehyun. Sudahlah, aku tidak ingin membahasnya karena aku ingin mencari makan di luar, ujar Suyin yang menggeser kursinya ke belakang untuk memudahkannya berdiri kemudian melangkahkan kakinya keluar. Baru saja menutup pintu dari luar Suyin merogoh saku celananya untuk menemukan uang namun ia tidak menemukan apapun. Ia lupa jika tidak membawa dompetnya karena tadi sangat terburu-buru. Suyin berbalik masuk ke dalam ruangan lagi sembari menggigit jari telunjuknya. Ada apa? Bukankah kau ingin keluar? Ujar Daehyun ketika melihat istri kecilnya justru masuk kembali. Aku tidak membawa uang, sahut Suyin sembari mencebikkan bibirnya. Apakah kau membawa uang? Lanjut Suyin dengan sedikit rasa malu. Daehyun segera mengambil sesuatu dari saku celananya. Ia mengeluarkan salah kartu ATM dari dompetnya. Sebenarnya sudah lama Daehyun berniat memberikan ATM pada istri kecilnya namun Suyin selalu saja menolaknya. Sepertinya ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memberikannya kembali. Ambillah. Jangan pernah dikembalikan, ucap Daehyun dengan nada perintah sembari menyodorkan kartu itu pada Suyin. Aku hanya butuh sedikit saja. Apa tidak ada uang cash? Ujar Suyin. Ia hanya ingin membeli makanan pinggir jalan sehingga tidak perlu menggunakan ATM. Ia juga menyodorkan kembali kartu itu pada suaminya. Sayang, bukankah sudah kukatakan jangan mengembalikannya? Kau selalu saja menolak setiap uang yang aku berikan. Simpan saja untuk biaya kuliahmu nanti, ujar Daehyun sembari menutup jemari Suyin agar ia menggenggam kartu itu. Tapi aku bahkan tidak tahu akan melanjutkan pendidikanku. Aku belum terlalu memikirkan hal itu, ucap Suyin. Ayolah, kau harus tetap kuliah. Aku ingin melihat jika kelak nanti kau sukses, bujuk Daehyun. Baiklah, tapi kau besok harus menemaniku mendaftar karena Jaehua sudah mendaftar terlebih dahulu kemarin. Apa tidak apa-apa jika aku kuliah di bidang medis karena pasti semua itu membutuhkan biaya yang banyak. Aku tidak ingin membuatmu kecewa dengan kemampuanku yang tidak seberapa, ujar Suyin sembari menggigit bibir bawahnya. Ia takut mengecewakan suaminya. Aku yakin kau pasti bisa. Bukankah kau bilang ingin bersaing dengan Aeri? Daehyun mengingatkan perbincangan mereka beberapa waktu yang lalu. Dia ingin istrinya bersemangat dan tidak putus asa seperti itu. Benar, jika nanti aku menjadi istri satu-satunya aku ingin membuktikan kepada semua orang jika kau tak salah memilihku, sahut Suyin dengan tersenyum tipis. Sanggupkah ia menyaingi istri pertama suaminya yang begitu sempurna? Suyin terkadang ingin menertawakan dirinya sendiri yang terlalu percaya diri. Pernikahan yang harus disembunyikan dan menjadi istri kedua bukanlah impiannya. Namun semua telah terjadi Suyin bisa pasrah untuk apa yang terjadi ke depannya. Tenanglah, besok aku yang akan menjadi wali untukmu, ujar Daehyun. Kau menjadi ayahku, tanya Suyin sembari mengerjakan kedua bola matanya. Ia tadi tidak begitu mendengarkan ucapan suaminya karena pikirannya sejenak berkelana. Maksudku menjadi wakil ayahmu. Tidak akan ada yang percaya jika pria setampan diriku sudah memiliki anak gadis, ujar Daehyun sembari terkekeh. Kau itu terlalu percaya diri sekali, cibir Suyin. Jika tidak tampan mana mungkin kau akan jatuh cinta kepadaku, ucap Daehyun sembari mengerling untuk menggoda istrinya. Itu karena kau memaksaku, sanggah Suyin dengan pipi yang mulai memerah. Aku lapar, aku akan membeli makanan terlebih dahulu, lanjut Suyin untuk mengalihkan pembicaraan, lagi pula perutnya sudah minta diisi. Tunggu, aku juga ingin keluar. Di ruangan ini membuatku benar-benar seperti orang lemah, ujar Daehyun seraya menyibak selimutnya. Ia bergegas turun dari ranjang. Ia melangkahkan kakinya untuk meraih mantelnya yang berada di gantungan. Daehyun tidak memakai pakaian yang disediakan oleh rumah sakit karena ia sangat tidak suka memakainya. Dengan berpakaian biasa akan lebih mudah keluar dari area rumah sakit karena dokter akan mengira jika itu adalah anggota keluarga dari salah satu pasien. Bab 134 tidak ingin memakannya. Suyin terus berdiri di dekat pintu seraya memandangi suaminya yang tengah memakai mantelnya. Lebih baik kau tetap tinggal di sini saja. Nanti aku yang akan membelikan makanan untukmu, ujar Suyin. Ia tidak ingin mendapatkan masalah jika sampai ketahuan pergi keluar dari rumah sakit karena tempat makan yang akan dikunjunginya cukup jauh dari area rumah sakit.
Aku akan ikut, ucap Daehyun dengan cepat dan tidak ingin ada bantahan dari Suyin. Ia tidak akan merasa tenang membiarkan istrinya pergi keluar sendirian di tempat yang masih asing. Terserah kau saja, Suyin menyerah untuk membujuk Daehyun agar tetap tinggal karena percuma saja. Suyin dan Daehyun berjalan dengan mengendap-endap takut ketahuan oleh dokter yang merawatnya. Selama berjalan di lorong rumah sakit, Daehyun terus menggenggam erat pergelangan tangan istrinya. Seakan-akan tak rela melepaskannya meski hanya sesaat. Setelah 10 menit barulah mereka berhasil keluar dari gedung rumah sakit. Sayang, aku ingin makanan yang berada di pinggir jalan di sebelah sana, ujar Suyin sambil menunjuk jalanan yang cukup ramai. Saat berangkat tadi tanpa sengaja ia melihat beberapa macam makanan yang tiba-tiba ingin disantap. Kita pesan taksi dulu, ujar Daehyun. Meski tidak jauh namun Daehyun tidak ingin istrinya kelelahan apalagi ia pasti hatinya terguncang karena tadi Aeri terus menyalahkannya. Aku tidak ingin naik taksi. Aku ingin kau menggendongku, rengek Suyin seperti anak kecil. Tanpa pikir panjang Daehyun langsung berjongkok agar Suyin lebih mudah menaiki punggungnya. Tubuh istrinya yang kecil itu tidak akan terasa berat sama sekali. Suyin segera menaiki punggung Daehyun kemudian mengalungkan tangannya di leher. Daehyun menyangga kedua kaki Suyin dengan pergelangan tangannya agar tidak terjatuh. Daehyun terus melangkahkan kakinya sejauh hampir 100 meter. Terakhir kali menggendong Suyin tubuhnya ringan tapi kali ini terasa lebih berat sehingga Daehyun sedikit terengah-engah. Atau karena tubuhnya yang melemah sehingga Suyin terasa lebih berat. Kau sedikit lebih berat sekarang, ujar Daehyun sembari terus melangkah. Ia berjalan di trotoar yang agak sunyi. Jadi sekarang aku gendut, tanya Suyin yang tersinggung dengan perkataan suaminya. Tidak, sayang, kau hanya sedikit lebih berisi bukannya gendut tapi aku semakin menyukaimu. Kau terlihat lebih cantik sekarang, puji Daehyun untuk mengembalikan suasana hati istri kecilnya. Sepertinya Suyin sedang datang bulan sehingga lebih sensitif. Tidak usah berbohong, ucap Suyin dengan memasak wajah cemberut. Untuk apa aku berbohong? Bagiku kau selalu cantik bagaimanapun keadaanmu, ujar Daehyun dengan lembut sembari mendongakkan wajahnya sedikit untuk memandang wajah istrinya. Suyin mendengus sembari menempelkan pipinya di punggung Daehyun tanpa menanggapi perkataan suaminya kembali. Jika Aeri mengatakan apapun yang menyakitimu, aku ingin kau tidak memikirkannya, ujar Daehyun sembari terus melangkah. Kenapa? Tanya Suyin. Aku tidak ingin dia meracuni pikiranmu yang akan membuatmu ragu. Jadi apapun perkataannya yang menyakitkan hatimu, kau tidak perlu mendengarkannya, ujar Daehyun. Tenanglah, aku tidak pernah memikirkan apapun yang ia katakan, sahut Suyin. Sejak kecil Suyin sudah terbiasa mendengar kata-kata hinaan sehingga sekarang ia sudah mulai kebal. Suyin menyandarkan kepalanya di punggung Daehyun. Terasa sangat nyaman hingga membuat matanya mengantuk. Tidak berapa lama kemudian akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Di jalanan itu sudah sangat ramai oleh para pengunjung. Sayang, kita sudah sampai, ucap Daehyun namun tidak ada jawaban dari istri kecilnya. Pria itu mendongakkan kepalanya ke samping untuk melihat Suyin yang ternyata tertidur. Pantas saja rasanya semakin berat. Daehyun melangkahkan kakinya menuju salah satu kursi panjang yang ada di bawah pohon. Ia menurunkan Suyin di kursi karena belum bangun juga. Daehyun menggerakkan pinggangnya memutar ke kanan dan ke kiri untuk menghilangkan sedikit rasa pegal. Sayang, bangunlah. Daehyun mengguncang tubuh istri kecilnya pelan-pelan karena takut mengagetkannya. Suyin menguap kemudian menutupi mulutnya dengan tangan. Kita sudah sampai, ujarnya sembari mengucek kedua matanya. Jika kau mengantuk sebaiknya kita pulang saja, ujar Daehyun. Sudah beberapa hari Suyin mengalami rasa kantuk yang berlebihan sehingga ketika kepalanya menyentuh sesuatu yang terasa nyaman maka matanya akan cepat sekali untuk terpejam. Tidak mau, aku ingin semua makanan yang tadi kulihat. Suyin buru-buru berdiri untuk menghilangkan rasa kantuknya. Ia tidak ingin pulang sebelum mendapatkan apa yang dilihatnya siang tadi. Belilah semua yang kau mau, ujar Daehyun yang ikut berdiri kemudian mengacak-acak rambut Suyin. Daehyun selalu mengikuti langkah Suyin kemanapun dia mau. Kini tangannya sudah menenteng beberapa macam makanan yang sudah dibeli oleh istri kecilnya. Daehyun hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat Suyin yang tidak kunjung usai padahal mereka sudah berkeliling. Ada odeng atau fish cake, tokebi hot dog, tuigim atau tempura, bungeopang, gieranpang, ada juga gurita dan cumi-cumi kering. Kau yakin akan menghabiskan semua ini? Tanya Daehyun sembari mengangkat tangannya yang sudah kesusahan membawa kantong plastik. Tentu saja, ujar Suyin dengan mata berbinar-binar. Daehyun mengajak Suyin untuk duduk di sebuah bangku panjang yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Suyin merasa air liurnya ingin menetes ketika melihat makanan di depannya yang terlihat sangat menggiurkan. Ia mulai mencicipi makanan itu dengan penuh semangat namun baru saja mencicipi cumi-cumi kering kini ia sudah tidak berselera untuk memakannya. Aku tidak mau memakannya, ujar Suyin sembari menyodorkan semuanya pada Daehyun. Bukankah kau tadi yang memintanya? Lalu untuk apa semua ini? Tanya Daehyun. Aku ingin kau yang memakannya, ujar Suyin.
Perutku tidak akan muat memakan semua ini, ucap Daehyun sembari memijat pelipisnya. Su Yin mengamati sekeliling hingga ia menemukan beberapa gelandangan yang tengah duduk di pinggir jalan. Ayo, berikan saja kepada mereka daripada terbuang, ujar Su Yin yang langsung mengambil kantong kresek yang berisi masakan. Ia berjalan ke arah gelandangan kemudian memberikan semua makanan pada mereka. Melihat keadaan mereka yang terlunta-lunta tanpa ada tempat untuk berteduh membuat hati Su Yin tersentuh. Jika Daehyun tidak menolong keluarganya mungkin sekarang dirinya akan bernasib sama dengan mereka. Su Yin terus memberikannya pada beberapa orang hingga tidak tersisa. Ternyata ia harus banyak bersyukur karena kehidupannya jauh lebih layak. Tak pernah terbayangkan bagaimana jadinya jika ia tidak menikah dengan Daehyun. Pria yang sabar dan penuh kasih sayang. Melihat para gelandangan yang tampak senang mendapatkan makanan, tanpa sadar air mata menetes di pipinya. Ada apa? Tanya Daehyun yang sudah berdiri di samping Su Yin. Ia bingung ketika istrinya tiba-tiba saja sedih. Tidak ada, ayo kita pulang, ujar Su Yin tersenyum seraya mengusap air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Su Yin terus menggandeng pergelangan tangan Daehyun. Ia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya selama perjalanan kembali ke rumah sakit. Bab 135 tidur di ranjang yang sempit. Setelah kembali ke rumah sakit Su Yin mencuci mukanya terlebih dahulu di kamar mandi. Ruang yang ditempati Daehyun adalah ruangan VIP sehingga memiliki kamar yang cukup luas dan kamar mandi sendiri. Namun senyaman apapun kamar di rumah sakit tetap saja tidak akan ada orang yang betah untuk tinggal di sana. Sayang, kemarilah, panggil Daehyun ketika Su Yin baru keluar dari kamar mandi. Ia menempuk ranjang di sampingnya yang masih kosong. Ada apa? Tanya Su Yin sembari mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil. Tidurlah di sini, ujar Daehyun yang sudah berbaring terlebih dahulu. Ranjang itu bisa muat dua orang namun jika mereka bergerak sedikit saja maka salah satu pasti akan terjatuh. Aku tidur di sofa saja, sahut Su Yin. Ia melangkahkan kakinya menuju sofa. Lebih nyaman di sana daripada harus tidur di ranjang yang sempit. Su Yin segera membaringkan tubuhnya di sofa karena sekarang hampir tengah malam sehingga matanya sudah ngantuk berat. Daehyun segera turun dari ranjang bergegas menghampiri istri kecilnya yang keras kepala. Ia langsung mengangkat tubuh Su Yin yang sudah memejamkan matanya hampir. Seketika Su Yin merasa tubuhnya melayang di udara sehingga ia langsung mencengkram lengan Daehyun. Daehyun membaringkan tubuh Su Yin di ranjangnya. Ia tidak tega jika membiarkan istrinya tidur di sofa karena pasti sangat tidak nyaman. Sayang, tidurlah. Daehyun mengecup puncak kepala Su Yin dengan lembut. Kau mau kemana? Ujar Su Yin seraya memegang lengan Daehyun. Biarkan aku yang tidur di sofa, ujar Daehyun dengan tersenyum. Tidurlah di sini bersamaku. Sepertinya ranjang ini muat untuk kita berdua yang penting jangan terlalu banyak bergerak, ujar Su Yin. Baiklah, jika kau meminta. Dengan senang hati Daehyun langsung naik ke atas ranjang karena memang inilah yang ia harapkan. Ia mematikan lampu terlebih dahulu karena terlalu silau. Daehyun melingkarkan lengannya di perut Su Yin sembari menatap wajahnya lekat-lekat. Ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh bibir lembut Su Yin yang begitu menggoda. Sayang, tidurlah, ujar Su Yin yang perlahan membuka matanya. Ia melihat Daehyun yang tengah tersenyum ke arahnya dan ternyata wajah mereka kini tinggal berjarak beberapa sentimeter saja. Melihat Su Yin yang membuka matanya Daehyun merasa tidak tahan ingin melahap bibir yang berwarna merah muda itu. Ia langsung mendaratkan sebuah ciuman lembut di bibir istrinya. Ciuman itu semakin lama semakin panas hingga Su Yin ingin terlepas karena napasnya yang sudah terengah-engah. Su Yin membalas ciuman Daehyun hingga lidah mereka saling bertautan. Ia segera tersadar jika sekarang berada di rumah sakit sehingga Su Yin menghentikannya. Jangan sampai mereka berbuat sesuatu di rumah sakit. Hentikan. Ingat, kita sekarang berada di rumah sakit, ujar Su Yin sembari menutupi mulutnya dengan telapak tangan agar Daehyun tidak menciumnya lagi. Memangnya kenapa? Tanya Daehyun dengan sorot mata yang sayu. Sudahlah, sebaiknya kita tidur atau aku akan tidur di sofa saja, ancam Su Yin. Baiklah, Daehyun hanya menghela napas panjang mendengar ancaman istrinya. Su Yin membalikkan tubuhnya untuk membelakangi Daehyun. Sama dengan 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 tok tok tok. Di luar Kim Soo Hyun mengetuk pintu dengan sangat kuat. Semalaman ia tidak bisa tidur karena memikirkan Daehyun pasti memperlakukan Su Yin dengan tidak baik sehingga pagi-pagi buta ia bergegas pergi ke rumah sakit. Kenapa harus dikunci? Umpat Kim Soo Hyun seraya memutar gagang pintu dengan kuat namun tidak mau terbuka. Kim Soo Hyun kembali mengetuk pintu kuat-kuat. Ia tidak peduli jika penghuni ruangan lainnya akan terganggu. Su Yin yang mendengar suara ketukan pintu yang cukup keras langsung terbangun. Ia tanpa sadar mendorong tubuh Daehyun yang tengah memeluknya. Bruk, Daehyun yang tengah tertidur pulas kini terjatuh ke lantai dengan posisi telentang. Aduh,
Seru Daehyun ketika merasakan punggungnya menyentuh lantai dengan cukup keras. Su Yin menoleh ke arah sumber suara. Ia membelalakan matanya ketika sadar sudah mendorong tubuh Daehyun. Sayang, kenapa kau bisa terjatuh? Su Yin langsung bergegas turun dari ranjang. Ia membantu Daehyun untuk berdiri. Kenapa kau mendorongku? Bukankah sudah kubilang jangan terlalu banyak bergerak? Ujar Daehyun sambil memegang pinggangnya. Maaf, aku terkejut karena ada suara ketukan pintu, sahut Su Yin. Sial, siapa yang mengetuk pintu di pagi buta seperti ini, umpat Daehyun kesal. Padahal ini masih pukul 6 pagi. Su Yin merapikan rambut dan pakaiannya terlebih dahulu sebelum melangkahkan kakinya ke pintu. Tuan Kim Soo-hyun, ujar Su Yin. Seketika kantuknya langsung menghilang begitu melihat pria itu. Su Yin, bagaimana semalam? Apa tidurmu nyenyak? Badanmu pasti pegal-pegal karena kakakku menyuruhmu tidur di sofa, ujar Kim Soo-hyun yang mengulurkan tangannya untuk memegang pundak Su Yin sebentar. Lihatlah rambutmu sangat berantakan dan matamu juga seperti panda, sambung Kim Soo-hyun sembari merengkuh wajah Su Yin dengan kedua tangannya. Tuan, aku baik-baik saja, ucap Su Yin. Ia memegang tangan Kim Soo-hyun kemudian menyingkirkan dari wajahnya. Kim Soo-hyun, untuk apa kau datang di pagi buta seperti ini? Ujar Daehyun seraya berkacak pinggang. Ia marah karena sekilas tadi melihat adiknya menyentuh wajah istrinya. Aku hanya ingin melihat calon istriku. Lihatlah, Su Yin bahkan menunggu semalaman seorang pria yang pura-pura sakit, ucap Kim Soo-hyun dengan nada tinggi ketika melihat Daehyun sudah tidak memakai infus di tangannya. Apa maksudmu pura-pura sakit? Ujar Daehyun dengan nada yang lebih tinggi. Stop, teriak Su Yin yang berdiri di tengah-tengah sembari menutupi telinganya yang berdenyut mendengar dua pria yang tengah berdebat. Kenapa mereka selalu menggunakan otot ketika berbicara? Hei, ini rumah sakit. Apa kalian tidak bisa bicara pelan-pelan? Bentak seorang pria parubaya yang tiba-tiba muncul di pintu. Sejak tadi ia mencoba menahan kesabarannya untuk tidak marah namun obrolan mereka yang sangat keras sungguh keterlaluan. Maafkan kami, Paman, ujar Su Yin sembari membungkukkan tubuhnya. Ia merasa tidak enak karena pagi-pagi sudah membuat tidak nyaman. Jika kalian terus berdebat, aku akan memanggil petugas keamanan untuk mengusir kalian, ancam pria parubaya itu. Ia langsung meninggalkan mereka bertiga kemudian masuk ke dalam ruangan yang berada di sebelahnya. Jika kalian masih ingin berdebat silahkan saja. Aku akan pulang ke rumah nenek, ujar Su Yin. Ia kembali ke dalam untuk mengambil mantel dan ponselnya. Ia melewati dua pria yang tengah saling bertatapan. Ini semua salah kakak, ujar Kim Soo-hyun yang langsung mengikuti langkah Su Yin yang sudah pergi terlebih dahulu. Dasar pengganggu, umpat Daehyun. Ia juga bergegas menyusul istri kecilnya. Ia tidak rela memberikan kesempatan pada Kim Soo-hyun untuk berdua saja dengan Su Yin. Ternyata Su Yin sangat cepat sekali berjalan. Saat Kim Soo-hyun keluar dari gedung ternyata Su Yin sudah naik taksi. Mana Su Yin? Tanya Daehyun ketika tidak melihat istrinya tidak bersama dengan Kim Soo-hyun. Dia sudah naik taksi, sahut Kim Soo-hyun singkat kemudian ia masuk ke dalam mobil. Daehyun juga ikut masuk ke dalam mobil Kim Soo-hyun. Kau bisa menyetir apa tidak? Mengejar taksi saja tidak bisa, cibir Daehyun. Ia terus melihat ke depan namun taksi itu sudah tidak terlihat. Kak, bisa diam tidak? Kim Soo-hyun mulai emosi karena Daehyun terus saja berbicara. Jika saja Daehyun bukan saudaranya ingin sekali ia memukulnya. Selama dalam perjalanan mereka terus saja beradu mulut. Selanjutnya bab 136 wanita licik.